wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifdal Dinilhaq dengan NIM 20234089 dengan parodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Mata kuliah adalah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Jadi sebelum saya menyampaikan sesuatu mengenai hal materi dari Dokumentasi Informasi Minangkabau ini, sebelumnya saya juga sudah mendapatkan tugas, yaitu meringkas atau membuat ringkasan tentang aspek-aspek yang ada di Minangkabau. Dan sekarang saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari ringkasan saya. Walaupun tidak banyak, mungkin bisa bermanfaat bagi teman-teman. Aspek-aspek di Minangkabau, yang pertama adalah aspek politik di Minangkabau. Aspek politik di Minangkabau adalah suatu sistem politik yang telah berkembang dari masa ke masa. Sistem ini berdasarkan kepada dua sistem adat di Minangkabau, yaitu sistem Kotopiliang dan sistem Bodi Caniago. Kedua sistem ini sungguh bertolak belakang, karena lahirnya sistem yang ada di Minangkabau ini terlahir dari dua sistem tersebut, dan dua sistem politik tersebut berlandaskan kepada demokrasi, egalitarian, dan keadilan sosial. Di luar Indonesia sendiri, di Malaysia tepatnya, sistem politik dan adat yang menganut sistem Kotopiliang yang sebagaimana disebut dengan adat Tumanggung atau Tumangguang, sedangkan sistem ini, politik dan adat ini menganut sistem Bodi Caniago, disebut sebagai adat Perpatianan Sabatang, sebagai adat Parpatiah. Sistem Parpatiah ini hanya berlaku pada negeri Sembilan atau Sembilan Nagari dan bagian utara Malaka, sedangkan kerajaan lain menganut sistem Tumanggung atau Tumangguang. Dan di Indonesia sendiri, sistem politik Minangkabau yang sangat mengedepankan demokrasi, persamaan hak, dan keadilan sosial itu dirangkum dalam dasar negara kita, yaitu Pancasila. Lalu kita akan lanjut ke aspek kedua, yaitu aspek agama Minangkabau. Masyarakat Minangkabau sendiri mayoritas menganut agama Islam, dan jika ada masyarakatnya yang keluar dari agama Islam atau murtad, maka secara otomatis masyarakat lain akan menganggap dia itu seperti mengeluarkan diri atau keluar dari agama Islam, berarti keluar dari Minangkabau. Dan masyarakat lain hanya menganggap dia sebagai orang buangan yang sepanjang adat tidak akan dianggap, karena agama Islam sendiri sudah mendarah daging di masyarakat Minangkabau. Sedangkan pada masa lalu, Islam masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada pertentangan yang mengatakan bahwa Islam masuk dari pesisir barat, terutamanya pada kawasan Periaman. Namun kawasan Arcat atau Aru dan Rokan serta integrasi yang berada pada kawasan pesisir timur juga menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau, dan sungai Kuantan dan maupun sungai Kampar berlabuh di kawasan Minangkabau. Sebagaimana adanya pepatah kuno Minang yang mengatakan adat menurun, syarak mendaki, yang maksudnya adalah adat diturunkan dari pedalaman pesisir, sementara agama Islam datang dari pedalaman ke pesisir. Lanjut, yang ketiga adalah aspek
budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau memiliki budaya Minangkabau yang dimiliki oleh masyarakat Minang telah berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Budaya ini salah satu dari dua kebudayaan yang besar di Nusantara yang sangat menonjol dan sangat berpengaruh besar. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokrasi, dan sintetik yang menjadi yang menjadikan budaya ini menjadi kebudayaan yang bisa dibilang menyebar ke seluruh daerah di Nusantara. Dan ada kebanyakan budaya yang ada di Indonesia dan di dunia mayoritasnya menganut sistem patrilineal. Sedangkan budaya Minangkabau justru menganut sistem matrilineal baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar, adat, dan hal-hal lainnya yang menyangkut dengan hal itu. Kita lanjutkan materi dari aspek budaya kepada aspek sosial. Dalam masyarakat Minangkabau, persukuan atau suku merupakan tuntunan penting dalam barisan organisasi sosial, sekaligus tempat pertarungan yang fundamental. Artinya, awal dari kata suku dalam bahasa Minang adalah satu perumpunan. Hal ini berkaitan dengan pendiri dari salah satu negeri di Minangkabau yang dapat dikatakan sempurna suatu negeri di Minangkabau dapat dikatakan sempurna jika terdiri dari 4 suku yang mendiami tempat tersebut. Jika diambil satu perbandingan, maka sistem suku di Minangkabau sama dengan sistem marga di Batak pada masyarakat Batak. Yang memiliki perbedaannya yaitu masyarakat Batak garis keturunan jatuh kepada ayah atau patrilineal. Sedangkan masyarakat Minang garis keturunannya jatuh kepada ibu, yang artinya masyarakat Minang menganut matrilineal. Lanjut, yang terakhir adalah aspek hukum di Minangkabau. Ini adalah aspek terakhir mungkin yang akan saya sampaikan. Aspek hukum di Minangkabau adalah adat Minangkabau itu sendiri. Kita dapat tahu bahwa adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial, terutama pada masyarakat yang bertempat tinggal di ranah Minang atau lebih tepatnya di Sumatera Barat. Dalam batasan tertentu, adat Minangkabau juga berlaku pada masyarakat Minang yang pergi keluar daerah Minangkabau, atau lebih tepatnya kita menyebutnya adalah perantauan. Adat Minangkabau berlandaskan pada 3 ketetapan utama adat, yang mana 2 ketetapan utama ditetapkan oleh Datuk Parpatian Nusa Batang, sedangkan yang satu lagi ditetapkan oleh Datuk Ketumanggungan. Dan ketiga ketetapan ini disebut sebagai Tali Tigo Sapilin. Bunyi atau isi dari Tali Tigo Sapilin adalah satu, ulayat adat memiliki satu adalah ulayat adat milik bersama atau ulayat adat punya kita bersama. Yang kedua adalah
penurunan ulayat adat pada perempuan. Seperti yang kita bahas di aspek sosial tadi, bahwa semua garis keturunan dituruni oleh garis keturunan ibu. Yang terakhir adalah agama Islam agama masyarakat Minangkabau. Sudah semua materi yang sudah saya sampaikan. Ada 5 aspek tadi yang saya sampaikan. Untuk mengingatkan saja, aspek pertama adalah aspek politik Minangkabau, yang kedua adalah aspek agama Minangkabau, yang ketiga adalah aspek budaya Minangkabau, yang ketiga adalah aspek sosial Minangkabau, dan yang terakhir adalah aspek hukum Minangkabau. Sekian.